Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem neraca pembayaran luar negeri Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu neraca pembayaran luar negeri. Neraca pembayaran luar negeri itu sendiri adalah suatu catatan sistematis tentang semua transaksi ekonomi yang dilakukan oleh penduduk satu negara dengan negara lainnya pada periode waktu tertentu dalam waktu 1 tahun. Neraca pembayaran luar negeri disandingkan dengan data posisi investasi internasional. Dua hal yang paling disoroti dalam neraca pembayaran ketika ingin merumuskan kebijakan ekonomi yaitu adalah yang pertama ketidakseimbangan pembayaran, surplus dan defisit, dan yang kedua adalah investasi asing. Sistem pencatatan pada neraca pembayaran ada dua, yaitu debit dan kredit. Dan juga berikut komponen utama dalam neraca pembayaran internasional yang harus kamu ketahui. Ada 3 poin. Yang pertama, ada neraca berjalan, yaitu yang biasa disebut current account. Dalam neraca berjalan ini ada 3 poin lagi di dalamnya, yaitu neraca perdagangan, neraca jasa, dan neraca transaksi sepihak. Poin kedua adalah neraca modal atau yang biasa disebut dengan capital account. Yang ketiga ada neraca moneter atau yang biasa disebut dengan monetary account. Fungsi-fungsi dari neraca pembayaran internasional bagi suatu negara, khususnya negara Indonesia, yaitu adalah yang pertama sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah dalam bidang ekonomi. Yang kedua, sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah dalam bidang moneter dan fiskal. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil pengaruh hubungan antara ekonomi internasional terhadap pendapatan nasional. Dan yang terakhir, sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil kebijakan di bidang politik perdagangan internasional. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis transaksi neraca pembayaran internasional yang ada di Indonesia. Terdapat 3 jenis transaksi, yaitu yang pertama ada transaksi berjalan. Transaksi berjalan ini mencakup segala sesuatu tentang transaksi yang berasal dari perdagangan barang dan jasa, serta pendapatan yang berasal dari investasi asing. Yang kedua ada transaksi modal. Transaksi modal ini bisa disamakan dengan transaksi keuangan yang ada di poin 3, yaitu hanya mencakup tentang transaksi dalam instrumen keuangan saja. Salah satu masalah dalam neraca pembayaran internasional adalah ketidakseimbangan neraca pembayaran itu sendiri. Ketidakseimbangan dalam neraca disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya adalah faktor alam, faktor kesehatan, faktor kegiatan ekonomi pemerintah, dan faktor kegiatan ekonomi swasta. Neraca pembayaran internasional dikatakan tidak seimbang apabila neraca mengalami surplus dan defisit. Neraca pembayaran perlu diwujudkan keseimbangannya karena neraca pembayaran adalah salah satu tujuan utama dari ekonomi makro selain pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulistriani. Saya dari kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek likuiditas neraca pembayaran luar negeri. Tujuan kebijakan neraca pembayaran luar negeri berkaitan dengan aspek likuiditas dan aspek solvabilitas. Aspek likuiditas menyangkut tujuan jangka pendek, sedangkan aspek solvabilitas menyangkut tujuan jangka panjang. Aspek likuiditas berkaitan dengan posisi dan perubahan cadangan devisa. Pemerintah sangat pekat terhadap posisi dan perubahan cadangan devisa. Pemerintah menganggap bahwa posisi dan perubahan cadangan devisa sangat penting karena ada 2 alasan. Yang pertama, kepercayaan penduduk Indonesia maupun orang-orang luar negeri terhadap kurs devisa dan kebijakan ekonomi pemerintah sangat dipengaruhi oleh perkembangan cadangan devisa. Dan yang kedua, cadangan devisa dapat dipakai untuk melakukan tindakan penyesuaian menghadapi fluktuasi jangka pendek, sehingga memberikan tenggang waktu kepada pemerintah untuk melakukan upaya kebijakan penyesuaian yang diperlukan. Cadangan devisa, devisa dan valuta asing. Devisa atau foreign exchange menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964 adalah yang pertama, saldo bank resmi dari Bank Indonesia. Yang kedua,
Valuta asing lainnya tidak termasuk uang logam yang mempunyai catatan kurs resmi dari Bank Indonesia. Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian devisa mencakup baik valuta asing dalam bentuk simpanan di bank maupun uang tunai, tapi tidak termasuk uang logam. Yang keduanya mempunyai catatan kurs resmi dari Bank Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964, dibedakan 3 jenis devisa. Yang pertama, devisa ready, yaitu devisa yang telah dikreditkan ke dalam rekening bank dan siap untuk dipergunakan. Yang kedua, devisa non-ready, yaitu devisa yang belum dikreditkan ke dalam rekening bank dan masih dalam proses penagihannya atau masih menunggu jatuh tempo. Ketiga, devisa tunai, yaitu devisa yang berupa uang kertas asing atau banknot yang mempunyai catatan kurs resmi pada Bank Indonesia. Menurut Rosalind Huta Barat tahun 1992, valuta asing atau foreign currency atau falas tidak lain adalah jenis devisa tunai seperti dimaksud di atas. Itu saja yang tadi saya sampaikan tentang aspek likuiditas neraca pembayaran luar negeri. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Agustin, nomor NPM 61201101991 dari kelas B semester 4 Fakultas Ekonomi, kelompok 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang poin yang ketiga, yaitu aspek solvabilitas neraca pembayaran luar negeri. Yang pertama ada peran dan perkembangan ekspor dan impor. Peran ekspor dan impor terhadap perekonomian nasional bisa dilihat dari berbagai indikator. Seperti yang pertama yaitu saldo transaksi berjalan, yang kedua rasio ekspor impor terhadap PDB, yang ketiga yaitu dinilai tukar perdagangan atau terms of trade. Penjelasan dari perkembangan saldo transaksi berjalan. Transaksi berjalan adalah perhitungan antara saldo ekspor impor barang dengan saldo ekspor impor jasa. Atau kalau digabung, transaksi berjalan adalah perhitungan antara ekspor barang dan jasa dengan impor barang dan jasa. Yang kedua ada rasio ekspor impor terhadap PDB. Besar kecilnya rasio ekspor impor terhadap PDB menunjukkan besar kecilnya peranan atau sumbangan perdagangan luar negeri terhadap PDB. Makin besar rasio ekspor impor terhadap PDB, makin besar sumbangan ekspor impor terhadap PDB. Yang berarti pula makin besar pengaruh perdagangan luar negeri terhadap perekonomian nasional. Lalu yang kedua ada efek nilai tukar perdagangan. Pengaruh perdagangan luar negeri dapat diketahui melalui indikator indeks nilai tukar perdagangan atau terms of trade. Perubahan terms of trade atau TOT dari tahun ke tahun akan mempengaruhi besarnya pendapatan domestik bruto. Perdagangan internasional salah satu faktor dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Perdagangan internasional membuat negara-negara bersaing secara global di pasar internasional dan menciptakan sebuah hubungan kerjasama antar negara khususnya di bidang perdagangan. Indonesia turut serta berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi dunia sebagai salah satu negara berkembang dan negara produsen barang komoditi non-migas. Peran besar Indonesia dalam perekonomian dunia membuat Indonesia terus meningkatkan produksi untuk pasokan kebutuhan dalam dan luar negeri agar tetap bisa bersaing secara global di era milenial ini. Ekspor impor memegang peran besar dalam perekonomian Indonesia dari segi lalu lintas devisa dan pendapatan nasional.
mengingat Indonesia adalah salah satu pemegang ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Kegiatan perdagangan internasional, khususnya ekspor, akan sangat membantu negara berkembang seperti Indonesia untuk menghasilkan devisa. Devisa akan membantu perekonomian negara untuk kebutuhan impor, membayar hutang luar negeri, dan menjaga stabilitas nilai mata uang rupiah. Perkenalkan, saya Egwina Priyanto dari kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kebijakan neraca pembayaran luar negeri. Kebijakan ekonomi internasional dalam arti luas adalah tindakan atau kebijakan ekonomi pemerintah yang secara langsung mempengaruhi komposisi, arah serta bentuk daripada perdagangan dan pembayaran internasional. Dalam arti sempit, kebijakan ekonomi internasional adalah tindakan atau kebijakan ekonomi pemerintah yang secara langsung mempengaruhi perdagangan dan pembayaran internasional. Instrumen kebijakan ekonomi internasional meliputi kebijakan perdagangan internasional, kebijakan pembayaran internasional, kebijakan bantuan luar negeri. Kebijakan perdagangan internasional: 1. Mengundangkan Undang-Undang Nomor 5 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing usaha. 2. Mendirikan tarif pajak ekspor atau beberapa produk tertentu untuk meningkatkan daya saing. 3. Mendirikan PT Bank Ekspor Indonesia atau disebut dengan BEI. Menyediakan pembiayaan, penjaminan, jasa konsultasi, dan usaha lain untuk meningkatkan ekspor. Kebijakan pembayaran internasional. Kebijakan itu meliputi tindakan atau kebijakan pemerintah rekening modal di luar sektor moneter, menyangkut lalu lintas modal masuk dan keluar. Tindakan atau kebijakan pemerintah: 1. Penghapusan pembatasan penanaman modal asing atau PMA di bidang perkebunan kelapa sawit, perdagangan eceran, dan grosir. 2. Pengesahan kerangka kerjasama investasi antar ASEAN. 3. Mengundangkan Undang-Undang Nomor 24 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. 4. Peraturan BI atau PBI Nomor 1 PBI 1999, ketentuan mengenai kewajiban pelaporan lalu lintas kegiatan devisa melalui bank dan LKKB. Kebijakan bantuan luar negeri. Kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan, grants, pinjaman, loans. Tindakan atau kebijakan pemerintah: 1. Pemerintah bersama Bank Indonesia meneruskan upaya penyelesaian masalah utang luar negeri dan dalam negeri. Salah satu penyelesaian utang luar negeri adalah peningkatan penerimaan pajak atau tax ratio. Pemerintah melanjutkan kesepakatan Frankfurt pada 4 Juni 1998 mengenai restrukturisasi utang jangka pendek antar bank melalui pertemuan di London 29 Maret 1999. Hasil kesepakatan pertemuan London ialah menukarkan utang luar negeri antar bank atau exchange offer yang jatuh tempo pada 1 April 1999 sampai dengan 31 Desember 2001 dengan utang baru yang jatuh tempo antara tahun 2002 hingga tahun 2005. 4. Fasilitas yang diberikan kepada para debitur dan kreditor untuk menyelesaikan masalahnya melalui Prakasa dan Indra. Indonesia Debt Restructuring Agency. Nominal menurut harga yang berlaku. Real menurut harga konstan. GDP nominal mengukur nilai output selama tahun tertentu menggunakan harga yang berlaku selama tahun itu. Seiring waktu, tingkat umum harga naik karena inflasi, yang menyebabkan peningkatan GDP nominal bahkan jika volume barang dan jasa yang dihasilkan tidak berubah. GDP real mengukur nilai output dalam 2 tahun atau lebih, yang berbeda dengan menilai barang dan jasa disesuaikan dengan inflasi.